penambahan mikroba. 1. Teori analisis pengenceran mikroba. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengenceran dan pengenceran mikroba. Pengenceran adalah proses membuat larutan lebih lemah atau kurang terkonsentrasi, sedangkan pengenceran log atau log dilution adalah pengenceran 10 kali lipat, yang berarti konsentrasi dikurangi dengan kelipatan 10. Disebut juga dengan pengenceran bertingkat. Lalu, kita masuk ke teknik pengenceran bertingkat. Bahan dan alat yang diperlukan antara lain sampel. Terdapat 3 sampel yang digunakan, yaitu tanah, pempek, dan air genangan. Lalu pengencer atau aqueduct, tabung reaksi, dan pipet mikro 1 mili. Adapun prosedur kerjanya, pertama, siapkan sampel yang mengandung mikroba. Sampel ditimbang 1 gram atau diambil 1 mili, masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan larutan pengencer sebanyak 9 mili lalu dikocok hingga merata. Jika terdapat partikel besar, maka dapat ditunggu hingga 15 menit hingga mengendap. Pada tahap ini, sudah masuk ke dalam pengenceran yang pertama. Lalu, ambil sebanyak 1 mili dari pengenceran pertama, pindahkan ke dalam tabung yang mengandung 9 mili pengencer, lalu dikocok hingga merata atau menggunakan vortex untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2. Lanjutkan pengenceran hingga 10 pangkat min 6, banyaknya pengenceran tergantung dari kepekatan sampel yang digunakan. Lalu, proses pengenceran harus selesai dalam waktu 30 menit untuk menghindari penambahan atau pengurangan sebelum diinokulasi. Lalu, kita masuk ke penanaman menggunakan metode cawan. Penanaman kultur pada media cawan, bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama pengenceran, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6. Lalu ada media, cawan Petri, dan bunsen. Untuk prosedur kerja, terdapat 2 jenis prosedur kerja. Yang pertama, prosedur kerja pour plate. Pertama, siapkan cawan Petri dan media yang sudah disterilisasi, lakukan pengerjaan dengan aseptis. Pengenceran yang ditanam ke cawan merupakan 3 pengenceran terakhir. Lalu teteskan 1 mili secara aseptis inokulum dari pengenceran yang sudah disiapkan ke dalam cawan kosong. Lalu tuangkan media yang masih cair ke dalam cawan, kemudian putar cawan membentuk angka 8 untuk menghomogenkan mikroba dan media. Media yang digunakan dalam kondisi hangat kurang lebih 45 derajat Celcius. Setiap pengenceran dilakukan penanaman secara duplo. Penanaman dilakukan dari pengenceran tertinggi terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi dari pengenceran yang lebih pekat. Cawan yang telah selesai diinokulasi kemudian diinkubasi dalam posisi terbalik selama 72 jam. Amati pertumbuhan koloni mikroba setiap 8 jam sekali. Lalu yang kedua adalah prosedur kerja strike plate. Untuk prosedur kerja dari strike plate dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu yang ketiga, perhitungan mikroba dengan hitungan cawan. Perhitungan total mikroba dapat kita lihat pada gambar di samping. Hasil dari pengamatan pour plate tanah, semakin lama maka akan semakin banyak. Dan dari pengenceran, mulai dari pengenceran 10 pangkat min 4 ke 10 pangkat min 5 semakin kecil, dan sampai ke 10 pangkat min 6. Dan untuk selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai titrimetri. 1. Teori analisis dengan metode titrimetri. Apa itu titrimetri? Titrimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif menggunakan titrasi. Metode analisis titrimetri didasarkan pada hubungan stoikiometri sederhana dari suatu reaksi kimia. Titrasi adalah suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Reaksi dilakukan secara perlahan-lahan sehingga mencapai titik stoikiometri atau titik setara. Saya akan menjelaskan satu contoh analisis titrimetri, yaitu titrimetri asam basa C6H8O7 atau air jeruk nipis.
Alat dan bahan yang digunakan antara lain untuk alat yang pertama, Erlenmeyer 100 ml, labu volumetrik 100 ml, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, corong, dan buret. Lalu, untuk bahan, yang pertama, C6H8O7 atau jeruk nipis, lalu Aquades, NaOH, indikator PP. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan titrasi asam basa adalah, pertama, siapkan air jeruk nipis atau C6H8O7 sebanyak 10 ml. Kemudian, tuang ke dalam labu ukur 100 ml, lalu tambahkan Aquades hingga tanda tera. Lalu, ambil sebanyak 10 ml C6H8O7 atau jeruk nipis, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, lalu tambahkan indikator PP 2-3 tetes. Masukkan NaOH ke dalam buret 100 ml, lalu titrasi sampel yang ada pada Erlenmeyer dengan NaOH dalam buret hingga tercapai titik ekuivalen. Apa itu titik ekuivalen? Titik ekuivalen atau titik stoikiometri suatu reaksi kimia adalah suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Setelah kita menemukan titik ekuivalen, catat berapa banyak NaOH yang dibutuhkan, seperti gambar di samping. C6H8O7 atau air jeruk nipis membutuhkan 9,9 ml NaOH hingga menemukan titik ekuivalen. Dan berikut adalah cara untuk menghitung konsentrasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gravimetri. Pertama, apa itu gravimetri? Gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Lalu, ada 3 jenis proses pemisahan pada gravimetri, yaitu proses pengendapan, proses penguapan, dan proses elektrolisis. Lalu, kita masuk ke prinsip teori gravimetri. Agar analisis gravimetri dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa persyaratan yang dapat dipenuhi. 1. Komponen yang ditentukan harus dapat mengendap secara sempurna. Kedua, sisa analit yang tertinggal dalam larutan harus cukup kecil, sehingga dapat diabaikan. Yang ketiga, endapan yang dihasilkan stabil dan sukar larut. Yang keempat, endapan yang terbentuk harus dapat dipisahkan dengan mudah dari larutan dengan penyaringan. Yang kelima, endapan yang ditimbang harus mempunyai susunan stoikiometrik tertentu. Dapat diubah menjadi sistem senyawa tertentu. Yang keenam, harus bersifat murni atau dapat dimurnikan lebih lanjut. Saya akan menjelaskan satu contoh perhitungan analisis dengan metode gravimetri, yaitu analisis kuantitatif garam klorida. Bahan dan alat yang kita gunakan adalah kaki 3, kawat kasa, wadah dan sendok plastik, kertas saring Whatman, gelas beker, termometer, pipet tetes, bunsen, hot hands laboratorium, corong kaca, oven, desikator, asam sitrat 0,1 mol, NaCl 1 gram, 30 ml larutan AgNO3, metanol, sarung tangan, dan kaca pengaduk. Prosedur kerjanya, yang pertama, siapkan kertas saring Whatman, timbang sampel sebanyak 1 gram lalu tempatkan ke dalam gelas beker. Lalu, larutkan sampel dengan 100 ml asam nitrat 0,1 mol pada suhu ruang. Panaskan larutan di atas api bunsen dengan suhu 80 derajat Celcius. Lalu, teteskan 30 mol larutan AgNO3 5% ke dalam larutan sampel secara perlahan. Letakkan ujung pipet tetes dekat dengan permukaan larutan agar tidak terjadi percikan. Lalu biarkan larutan beberapa saat,
agar supernatan menjadi jernih. Lalu, tambahkan lagi 1 tetes larutan AgNO3 untuk melihat adakah endapan yang terjadi. Jika pada saat penetesan AgNO3 terjadi kekeruhan, tambahkan 1 ml larutan AgNO3 dan panaskan sambil diaduk. Ulangi penambahan larutan AgNO3 hingga tidak terbentuk lagi kekeruhan. Selanjutnya, pemanasan dan pengadukan dilakukan hingga supernatan jernih. Saring larutan menggunakan corong yang dilapisi dengan kertas saring wetman. Lalu, bilas menggunakan larutan pencuci. 3 ml larutan HNO3 dengan 6 mol dilarutkan dalam 300 ml Aquades. Bila menggunakan metanol, keringkan endapan di dalam oven, dinginkan di dalam desikator lalu timbang. Untuk analisis data praktikum kuantitatif klorida dalam sampel garam dapat dilihat pada gambar di samping. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kromatografi. Pertama, apa itu kromatografi? Kromatografi merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Adapun jenis-jenis kromatografi ada 2, yaitu kromatografi kertas dan kromatografi gas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kromatografi kertas. Kertas kromatografi atau wetman. Kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kertas kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Rumus dari kromatografi kertas adalah RF sama dengan D per F. Keterangan, RF adalah retention factor atau faktor retensi, D adalah jarak migrasi zat atau spot warna, F adalah jarak migrasi larutan fase gerak atau eluen. Kerja kromatografi kertas. Yang pertama, pelarut bergerak lambat pada kertas. Komponen-komponen bergerak pada laju yang berbeda dan campuran dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Alat yang digunakan antara lain pensil, staples, kertas, wetman, sarung tangan, gunting, penggaris, pipet tetes, Erlenmeyer, tali, dan tabung reaksi. Kemudian, bahan yang digunakan yaitu larutan eluen, butanol, asam asetat, H2O, 60, 15, 25, dan asam amino. Adapun prosedur kerjanya adalah yang pertama, memisahkan partikel suspensi dari cairan untuk memisahkan antara zat terlarut dari zat padat, untuk mengeringkan padatan di desikator dan lain-lain. Gunting lebar bagian kertas dengan ukuran 1,5 cm dan tinggi 10 cm. Lalu garis jarak migrasi larutan fase gerak atau eluen. Berikan titik pada garis yang telah dibuat, lalu stiker kertas saring dengan tali. Kenapa ada stiker dengan tali? Cara ini bertujuan agar nantinya kertas wetman mudah untuk ditegakkan dengan baik dan juga mudah untuk diambil dari Erlenmeyer 100 ml. Tuangkan larutan eluen ke dalam Erlenmeyer ukuran 100 ml. Lalu teteskan sampel asam amino menggunakan pipet tetes. Tutup kertas wetman sehingga dapat berdiri dengan baik. Lalu pastikan larutan eluen berada di bawah garis. Eluen tidak boleh melewati atau mengenai tetesan sampel pada kertas wetman. Analisis data praktikum kromatografi kertas dapat dilihat pada gambar di samping. Dengan kesimpulan, di dalam sampel terdapat 2 jenis asam amino, yaitu asam amino standar 1 dan asam amino standar 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri disebut dengan spektrofotometer. Lalu, kita masuk ke prinsip spektrofotometer.
Untuk prinsip kerja spektrofotometer sendiri, semuanya berdasarkan hukum Lambert. Jadi, ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada 3 hasil yang bisa terlihat. Pertama, sebagian cahaya tersebut akan diserap. Kedua, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali. Dan yang ketiga, sebagian cahaya juga akan diteruskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dan fungsi pada alat spektrofotometri. Ada 2 jenis spektrofotometri. Yang pertama, spektrofotometri UV phase. Spektrofotometer UV phase digunakan untuk pengukuran di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Yang kedua, spektrofotometer infrared. Spektrofotometer infrared digunakan untuk mengidentifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks. Komponen-komponen yang terdapat dalam spektrofotometer adalah yang pertama, sumber cahaya. Lampu pada spektrofotometer yang paling umum digunakan adalah lampu tungsten dan lampu deuterium. Lampu tungsten biasa digunakan untuk mengukur sampel pada daerah masuk tampak dan lampu deuterium biasa digunakan pada daerah UV. Yang kedua, monokromator, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Monokromator terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pintu masuk berfungsi untuk memberikan celah kecil dengan ukuran yang sesuai di mana sinar penyebaran lampu bisa masuk keluar. Lalu ada prisma berfungsi untuk mendispersikan radiasi elektromagnetik dengan jangkauan yang luas supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. Lalu ada pintu keluar berfungsi mengarahkan gelombang yang dibutuhkan untuk mengarah ke kuvet atau sel sampel. Yang ketiga ada sampel, bagian pada spektrofotometer yang digunakan untuk meletakkan sampel dalam kuvet. Dan yang terakhir ada detektor, berfungsi untuk menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan nilai pengukuran sampel.